penipu dan rampok. Kami tidak percaya kalau negara ini dikelola oleh penipu dan rampok akan menjadi lebih baik. Yang namanya rampok suara dan menipu-nipu aturan sudah kasat mata. Kita percaya KPU curang. Betul. Kita percaya KPU curang. Jadi kita datang ke sini untuk mengingatkan bahwa negeri ini dalam bahaya. Sirekap hanya alat bantu, tapi alat bantu kecurangan. Sirekap alat bantu kecurangan, bukan alat bantu untuk menunjukkan bahwa pemilu itu jujur dan adil. Sumber masalah, sumber permasalahan, sumber dari segala masalah bangsa adalah seorang presiden. Maka presiden tersebut layak untuk dimakzulkan. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita sahabat BN. Saya doakan semoga pemirsa semuanya selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga bangsa ini mendapatkan petunjuk ke jalan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Tangkap Jokowi, adili Jokowi, turunkan Jokowi, makzulkan Jokowi, tolak pemilu curang. Itulah antara lain suara yang bergemuruh dari para pendemo sejak beberapa hari terakhir ini. Dan sampai pada hari ini, Rabu tanggal 20 Maret 2024, hari yang merupakan jadwal dari pengumuman hasil pemilu 2024 oleh KPU. Seiring dengan suara yang bergemuruh ini, terlihat spanduk-spanduk yang mengecam pemilu curang, yang mengecam cawe-cawe dari Presiden Jokowi terhadap pemilu, dan sejumlah kecaman lainnya tampak bertebaran di arena unjuk rasa ini. Sahabat BN, unjuk rasa ini dilakukan oleh dari kalangan mahasiswa, dari kalangan intelektual, dari kalangan masyarakat biasa, dari berbagai lapisan masyarakat lainnya yang menolak dugaan pemilu curang 2024 ini. Mulai dari orasi yang demikian keras dan tajam kepada rezim Jokowi dari mantan Danjen Kopassus, orasi yang begitu bergemuruh dan sangat pedas dan tajam dari Profesor Dr. Refli Harun SH, orasi dari mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Profesor Din Samsudin, dan sejumlah tokoh lainnya. Cek. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Sampai dengan hari ini, sore hari ini, kita mahasiswa bergerak bersama dengan masyarakat sipil datang hari ini atas keresahan rakyat, atas pendasar yang kemudian dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu, kami dari mahasiswa akan melayangkan pernyataan sikap dengan tegas kepada rezim Jokowi hari ini, dan juga menjadi penekanan dari anggota parlemen yang ada di dalam sana. Yang pertama, pernyataan sikap kami dari gerakan mahasiswa bersama rakyat dengan tema Presiden Jokowi harus dihentikan.
Jakarta. Kami Gerakan Mahasiswa Bersama Rakyat atau Gemarak memandang Presiden Jokowi telah membuat demokrasi dan pelaksanaan cita-cita reformasi berbelok arah menuju jurang neo-otoritarianisme dengan pola memanipulasi hukum, menjalankan kekuasaan autokratik legalisme, membangun politik dinasti secara vulgar dan tanpa malu. Suatu praktek kekuasaan yang memalukan Indonesia di mata dunia yang membuat indeks demokrasi kita anjlok demi untuk kepentingan diri dan keluarganya. Konstitusi yang menjadi pegangan hukum tertinggi telah dibengkokkan. Amanat konstitusi dilaksanakan sesuai selera demi kepentingan kekuasaan. Keruntuhan demokrasi telah terjadi melalui penyalahgunaan kekuasaan, melalui rekayasa hukum, politisasi yudisial. Berbagai lini kehidupan masyarakat pun mengalami dampaknya, seperti pelemahan pemberantasan korupsi dan merugikan hak rakyat. Dari bidang kesehatan, ketenaga kerjaan, hingga harga bahan pokok yang naik tidak terkendali. Terang-terangan Presiden melakukan politik dengan instrumen bantuan sosial. Beras impor yang sejatinya untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri justru dijadikan alat pendulang suara pada pemilu lalu. Langkah ini otomatis membuat harga beras semakin meroket karena beras impor yang seharusnya mengalir ke masyarakat melalui operasi pasar tidak dilakukan. Padahal sejatinya beras impor dapat menekan harga beras domestik melalui mekanisme operasi pasar. Pendidikan yang seharusnya dapat diakses oleh segenap warga negara mengalami distorsi dengan mahalnya biaya kuliah sebagai buah dari komersialisasi pendidikan. Kami memandang Presiden Jokowi telah memutar jarum-jam sejarah dengan membuat kondisi bernegara kembali ke era otoritarianisme Orde Baru. Pengabaian terhadap etika dan moral bernegara serta melabrak konstitusi negara adalah wajah kekuasaan yang telah dipertontonkan Joko Widodo sebagai Presiden. Berdasarkan kajian mendalam tentang berbagai hal terkait rusaknya negara tersebut, kami memutuskan pemerintah Presiden Jokowi saat ini juga tidak dapat dilanjutkan demi kemaslahatan bangsa. Untuk itu kami secara sadar dengan berbasis data dan kajian tentang pelanggaran dan kebijakan yang merugikan rakyat banyak yang dilakukan Joko Widodo. Oleh karena itu kami menuntut: 1. Turunkan harga kebutuhan pokok rakyat. Yang kedua, turunkan biaya pendidikan dan kesehatan. Yang ketiga, tolak pemilu curang. Yang terakhir, turunkan dan adili warga Joko Widodo. Sebagai penutup, menyerukan kepada kami mahasiswa, menyerukan kepada seluruh elemen, baik guru besar, dosen, mahasiswa dan masyarakat umum, untuk sama-sama terus memperjuangkan keadilan dan tuntutan kami di sini di jalan. Kita sama-sama menuntut keadilan bangsa kita rebut kembali demokrasi yang sudah dihancurkan oleh oligarki. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup tani! Hidup tani! Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, semua masih semangat semua. Bisa tertib. Bisa tertib.
banyak juga memanggil seluruh Kapolda, maka patut diduga DPR RI turut membiarkan kecurangan pemilu 2024 semakin nyata terjadi. Demikian kami yang tergabung dalam aktivis kawal demokrasi. Kami dari alumni Universitas mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa-mahasiswa yang telah menunjukkan sikapnya membantai kebatilan dan mempromosikan kebaikan. Pemilu Pilpres 2024 merupakan puncak dari perwujudan otoritarianisme tersebut yang menjelma dalam kecenderungan yang untuk berkuasa, mempertahankan atau melanggengkan kekuasaan dengan melakukan segala upaya dan menghalalkan segala cara. Akibat hak rakyat terampas dan kerusakan dengan mobilisasi alat lembaga negara yang mengarahkan pilihan rakyat, menekan, menakut-nakuti dan memanipulasi lewat bantuan sosial yang inkonstitusional dan menebar uang politik. Kedaulatan rakyat yang dijunjung tinggi oleh Pancasila dan UUD 45 jatuh ke titik nadir dengan adanya keterlibatan nyata Presiden dan jajarannya untuk memenangkan partai politik dan atau paslon tertentu. Atas dasar itulah gerakan penegakan kedaulatan penegak kedaulatan rakyat GPKR, yaitu Gerakan Rakyat Indonesia Lintas Agama, Suku, Profesi, dan Generasi menolak Pilpres curang secara terstruktur, sistematis, dan masif. Apa yang terjadi adalah bentuk kejahatan terhadap rakyat dan pengabaian terhadap kedaulatan rakyat. Jika hal demikian dibiarkan, maka akan membawa terjadinya kejahatan dan kerusakan berkelanjutan dalam kehidupan bangsa dan negara yang potensial meruntuhkan negara bangsa Indonesia tercinta. Demi Indonesia maju dan adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat di masa depan. Dengan penuh kesadaran, kami bagian dari rakyat Indonesia menyatakan Tritura, 3 tuntutan rakyat. Pertama, tolak pemilu Pilpres 2024 yang curang dan brutal. Kedua, DPR RI agar menggunakan hak angket tentang pemilu Pilpres 2024. 3, Presiden Joko Widodo mundur dari jabatannya sebagai Presiden RI sebagai pertanggungjawaban atas kejahatan terhadap rakyat dan pengerusakan kedaulatan rakyat yang dilakukannya. Sehubungan dengan itu, GPKR mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk berjuang bersama membebaskan diri dari kelaliman dan penyelewengan cita-cita nasional yang telah disepakati oleh para pendiri negara. Semoga Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Kuasa menyelamatkan bangsa dan negara Indonesia dari malapetaka akibat kejahatan konstitusional yang dilakukan pemegang amanat rakyat yang berkhianat. Merdeka! Atas nama Presidium GPKR, Dr. Abdullah Yamawa, Profesor Dr. Didines Zamanhuri, Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi, Profesor Dr. Habib Abbas, Profesor Dr. Din Samsudin, Din Samsudin, Komjen Polisi Purnawirawan Ugroseno, Dr. Gigi Paulus Januar, Profesor Dr. Rahmat Wahab, dan Dr. Sabrati Aziz. Terima kasih. Dan saya akan menyerahkan ke deklarasi ini. Lagi pidato itu diam dulu. Kepada perwakilan dari PKS dan PKB yang sudah hadir, dan sebentar lagi mudah-mudahan PDIP, Nasdem, dan lain-lain akan menyusul. Terima kasih. Hidup mahasiswa Indonesia! Selamat datang kawan-kawan Kemarang. Silahkan maju kawan-kawan dari Gerakan Mahasiswa Bersama Rakyat. Kasih jalan. Mohon izin Bang Andi. Kasih jalan. Kita atur jalan. Hidup mahasiswa. Kami. Hidup mahasiswa. Hidup semua. Selamat datang kawan-kawan Kemarang. Selamat datang kawan-kawan Kemarang. Oke. Sekarang kita dengarkan anggota DPR dari PKB dan PKS
KPU, dengarkan dan laksanakan 4 tuntutan kami. Kami tidak mau dipimpin oleh kumpulan penipu dan rampok. Kami tidak percaya kalau negara ini dikelola oleh penipu dan rampok akan menjadi lebih baik. Yang namanya rampok suara dan menipu-nipu aturan sudah kasat mata. Sudah kasat mata. Karena itu tadi kami menolak hasil Pilpres, audit forensik, audit server KPU, dan sudah tersebar kemana-mana ketiga beras yang tersebut. Itulah tuntutan yang perlu mungkin saya ulang, sampaikan selain yang telah disampaikan oleh Dr. Marwan Batuara. Sekali lagi, kami rakyat punya saham atas berdirinya negara Kesatuan Republik Indonesia. Kamilah pemilik saham negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah itu adalah orang yang diberi amanah untuk mengelola berdasarkan konstitusi yang ada. Tapi dia langgar semua konstitusi dan dia rubah konstitusi menurut suka-sukanya dalam rangka mempertahankan jabatan. Negara ini negara republik, pantang ada nepotisme. Nepotisme terang-terangan, menjijikkan, dan yang diangkat itu tidak meyakinkan untuk mampu memimpin negara ini. Kalau orangnya berkualitas, kompeten, mungkin kami mikir. Tapi orang yang ditunjuk atas dasar nepotisme itu, kita sudah bisa nilai kemampuannya. Sekali lagi, kami yang ada di tempat ini adalah warga negara yang peduli kepada negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta ini, yang sudah kami terima dari founding fathers negeri ini, yang notabene bapak dan eyang kami yang telah mengorbankan jiwa raganya. Dan kami juga tidak mau menyerahkan negara ini dipimpin oleh rezim yang tidak jelas, yang notabene akan menyengsarakan anak cucu kami kelak. Rezim ini menurut saya juga sudah berbau aroma komunis dengan otoriternya. Tindakan menghalalkan segala cara itu adalah pola negara komunis dan sudah diterapkan di negara ini. Kami protes itu cara kedaulatan dan netralitas kami. Itulah yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi saya mohon kepada KPU, dengarkan. Kami akan datang lagi tanpa henti selama nyawa masih di kandung badan. Demi anak cucu kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, kawan-kawan semua, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita sekarang sedang berada di depan gedung Komisi Pemilihan Umum. Kenapa kita datang ke sini? Karena kita percaya dengan KPU. Benar nggak? Karena kita percaya dengan KPU. Karena kita percaya dengan KPU. Kita percaya KPU curang. Betul. Kita percaya KPU curang. Jadi kita datang ke sini untuk mengingatkan bahwa negeri ini dalam bahaya. Betul. Kawan-kawan semua, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, KPU itu orang yang saya kenal. Sudah puluhan tahun saya kenal Hasyim Asy'ari. Tetapi saya sangat kecewa dengan sikapnya hari ini. Mau saja jadi budak rezim. Mau saja jadi budak rezim.
kita tahu bahwa dari awal rekrutmen KPU itu abal-abal. Rekrutmen KPU dan Bawaslu abal-abal. Kenapa begitu? Karena sudah disiapkan oleh tim yang dibentuk oleh Presiden. Ketuanya mantan deputi KSP, Kantor Staf Presiden, anggota-anggotanya orang dekat Presiden semuanya. Betul. Bagaimana mungkin akan mendapatkan KPU yang jujur, berintegritas dan independen? Yang ada adalah KPU yang mengakali pemilu ini, tidak berani membuka sirekap. Sobat semua, kawan semua, ada sidang di Komisi Informasi. KPU tidak berani datang untuk menjelaskan soal real count, untuk menjelaskan soal sirekap dan lain sebagainya. Kenapa begitu? Saya mulai satu-satu ya. Sirekap itu benar alat bantu. Sirekap itu hanya alat bantu. Sirekap hanya alat bantu, tapi alat bantu kecurangan. Sirekap alat bantu kecurangan, bukan alat bantu untuk menunjukkan bahwa pemilu itu jujur dan adil. Betul. Itu ada mobil mewah masuk di KPU. Mobil siapa itu? Jangan-jangan mobilnya Hasyim Asy'ari. Golok langsung. Dan memang KPU nyaman hidupnya, digaji negara besar, diberi honor besar, diundang seminar, dikasih honor dan lain sebagainya. Karena itu dia tidak berkepentingan terhadap pemilu yang jujur dan adil. Jadi sobat era sekalian, kalau misalnya KPU berani membuka sirekapnya, audit sirekap, mengapa Cina terlibat di dalam sirekap misalnya, itu menjadi suatu soal yang sangat penting kita masalahkan. Mengapa KPU Depok mengatakan bahwa seolah-olah sirekap itu bisa jalan sendiri? Ada pihak-pihak yang mengendalikan sirekap. Jadi kawan semua, ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya, kita sudah diorkestrasi kecurangan ini. Tidak hanya ketika pemungutan suara, tetapi ketika KPU dibentuk. Ketika KPU dibentuk sudah curang. Sobat semuanya, kawan semuanya, selain KPU, agen kecurangan lain adalah Mahkamah Konstitusi. Sekali lagi kita ingatkan, Mahkamah Konstitusi agen kecurangan. Tetapi di antara hakim-hakim Mahkamah Konstitusi masih ada 1-2 hakim yang paling tidak yang lurus. Hakim yang lurus itu mau dipermasalahkan, mau ditembak, mau di DKPP-kan, mau dikode etikan. Jadi sobat semuanya, kita harus lawan ini semua. Betul. Karena kecurangan, karena keculasan, karena ketidakberesan, karena ketidakadilan, ini sudah by design, sudah direncanakan terlebih dahulu. Bahkan kawan-kawan semuanya, bagaimana mungkin pemungutan suara 14 Februari tetapi Istora sudah dipesan 2 hari sebelumnya untuk selebrasi kemenangan. Teman saya tidak sebutkan namanya, sudah dipanggil dari kubu 02. Sudahlah, kalian tidak usah lagi bergerak karena kemenangan sudah ditentukan. Itu 1 pekan sebelumnya. Yakin gak kalau pemilu ini curang? Curang. Yakin gak kalau pemilu ini curang? Yakin. Apakah relevan lagi kita bicara tentang penghitungan suara? Tidak. Kalau semuanya sudah direncanakan. Kawan-kawan semua, sebagai contoh misalnya, pada tanggal 14 Februari, ketika hari pencoblosan,
hanya beberapa jam, 1-2 jam setelah penghitungan suara, langsung diketahui hasil pemilu. Dan hasil pemilu itulah yang dijadikan panduan untuk selebrasi, dijadikan panduan untuk menitipkan sesuatu yang menjadi program pasangan calon 02 di APBN tahun berikutnya. Maka ini sangat menganehkan. Bahkan Presiden Jokowi konon kabarnya sudah menitipkan 4 nama untuk masukkan kabinet 02. Mereka ini jangan-jangan membantu dalam kecurangan tersebut. Betul. Dengan segala hormat kepada bapak-bapak polisi yang menjaga kita di depan, 4 pejabat tersebut yang dititipkan, saya dengar 1. Sekretaris Negara Pratikno. 2. Menteri BUMN Erick Thohir. 3. Menteri Investasi Bahlil. Dan keempat, saya sangat sesalkan Kapolri Jenderal Listio Sigit. Ada apa? 4 pejabat ini harus dititipkan untuk kabinet ke depan. Ada apa? Apakah ada makan siang gratis? Ada pesanan. Apakah ada makan siang gratis? Tidak ada. Semuanya sudah didesain. Karena itu sebenarnya ketika kita demo di depan KPU, kita hanyalah demo di depan boneka. Hanya di depan boneka kecurangan. Enggak penting sebenarnya KPU. Tidak penting Hasyim Asy'ari. Tidak penting semua anggota KPU. Karena yang paling penting kita lengserkan adalah Joko Widodo. Lengserkan Joko Widodo. Negeri ini akan hancur kalau kita tidak lawan dari sekarang. Pemilu yang curang hanya 1 titik untuk menguasai negara ini. Besok-besok semua pemimpin negara ini hanya akan ditentukan oleh segelintir oligarki. Karena itu kita harus lawan. Tolong teriakkan kawan-kawan semua. Kalau saya katakan lawan, kita katakan lawan, ya. Lawan! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar. Allahu Akbar! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan suci Ramadan tidak harus menghalangi kita untuk melakukan amal ma'ruf dan nahi munkar. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, menegakkan kema'rufan atau kebenaran dan mencegah kemungkaran atau kebatilan adalah perintah agama yang sangat penting. Saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air, kita berkumpul di tempat ini pada hari yang penuh berkah ini, di depan gedung Wakil Rakyat, untuk menegaskan dan menentukan tekad kita yang nanti akan dibacakan. Pertama, pemilu dan pilpres 2024 telah berlangsung secara curang, brutal, dan kejam. Dan inilah yang kita pandang sebagai merampas hak-hak rakyat
mereka akan datang untuk menerima pernyataan kita. Kemudian saudara-saudaraku, karena sumber masalah, sumber permasalahan, sumber dari segala masalah bangsa adalah seorang presiden, maka presiden tersebut layak untuk dimakzulkan. Terakhir, aksi rakyat berdaulat pada hari ini bukan yang terakhir. Bukan yang terakhir. Kita akan terus menerus, baik dalam bulan Ramadan ini, aksi-aksi yang lebih besar lagi, aksi-aksi di seluruh tanah air. Hari ini berlangsung di Solo, berlangsung di Yogyakarta, dan juga berlangsung di Bandung dan Surabaya. Bila perlu serta kita lakukan aksi sebagai rakyat yang cinta terhadap kedaulatan rakyat. Maka saudara-saudaraku, atas nama Presidium dari Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat atau GPKR ini terdiri dari 9 orang. Ada tokoh militer, ada tokoh polisi, ada tokoh dari ormas-ormas agama, termasuk dari non-muslim dan dari kalangan akademisi. Saya berpesan, marilah kita lakukan gerakan ini bukan yang terakhir. Bukan yang terakhir. Kita akan datang lagi dengan lebih banyak masa lagi. Saya mendapat informasi dan tantangan Pak Din Syamsuddin, kalau masa hanya 500.000, kalau masa aksi kita hanya 500.000, itu mudah diatasi. Kalau sudah 1 juta, 2 juta, 5 juta, 10 juta, baru kami kewalahan gagasan. Rupanya ini saya anggap mereka kita. Maka yang akan datang kita buktikan bahwa kita tidak seperti yang mereka kira. Kita datang sebanyak-banyaknya sampai apa yang kita suarakan tercapai, yaitu runtuh dan tumbangnya rejim yang melakukan kejahatan korupsi itu, saudara. Maka mohon bersabar. Hari ini tidak perlu ada yang merangsek masuk. Kita harus menyiapkan diri betul-betul, adik-adik mahasiswa, adik-adik guru. Insya Allah pimpinan fraksi akan datang untuk menerima pernyataan kita. Namun setelah 3-4 hari lagi, seandainya suara kita tidak didengar, karena memang yang kita hadapi ini keras kepala, tunggu perintah dari presidium. Tunggu perintah dari presidium. Kita melakukan langkah-langkah perhitungan yang nyata. Oleh karena itu, saya mohon Pak Paulus ikut di samping saya. Ini Dr. Paulus Yadwa, tokoh Katolik, mantan ketua TMKRI, tadi sudah dipanggil untuk orasi singkat. Biar langsung setelah saya ini, silakan nanti kita berada di sini. Bahkan bagi yang berpuasa, kata
masing-masing. Mari kita kurma dan segelas air, dan nanti kita menunaikan ibadah sholat maghrib di tempat ini. Oleh karena itu bersabar, dan saya kira kalau capek duduk, kalau capek berdiri silakan duduk. Mari kita dengar ini sambutan dari tokoh Katolik. Ibu-ibu, bapak sekalian, bapak-bapak, dan saudari-saudara sekalian, salut pada bulan puasa ini kita tetap berada di sini. Dan perkenankanlah saya menyampaikan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita berkumpul di sini untuk merebut kembali kedaulatan rakyat yang sudah dirampas pada pemilu yang curang kemarin. Pemilu yang curang merupakan perampasan terhadap kebebasan dan demokrasi. Itu adalah yang tertinggal dari reformasi. Tanpa itu, kita akan kembali pada situasi sebelum reformasi. Apakah kita inginkan Orde Baru berkuasa kembali? Kita menunggu pemilu yang curang sejak pencalonan wakil presiden secara tidak sah yang merupakan anak haram konstitusi. Kita yang mau hidup berdasarkan konstitusi, kita tidak menghendaki konstitusi diinjak-injak, apalagi etik tidak dianggap. Orang yang tidak etik, orang yang tidak mengindahkan etik, berarti orang yang tidak beradab dan orang yang tidak berakhlak. Dan saudara-saudara sekalian, tentang pemilu ingin saya berikan ilustrasi bahwa perang dagang antara Cina dengan Amerika, apa yang mereka perlukan? Mereka membutuhkan penguasaan teknologi informasi. Bahkan beberapa minggu yang lalu Amerika Serikat menangkap seorang mata-mata Cina yang berusaha untuk membobol rahasia teknologi informasi dari Amerika Serikat. Tapi apa yang terjadi di Indonesia? Ternyata data pemilu disimpan di perusahaan Alibaba. Perusahaan Alibaba namanya saja Timur Tengah, tapi perusahaan itu berpusat di Cina. Berarti rahasia pemilu, rahasia rakyat
rakyat bersatu tidak bisa dikalahkan. Akhirnya saya menyerukan, marilah kita berjuang, bukan berjuang sampai mati, tapi kita berjuang sampai menang, sampai bisa merebut